Halo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Nori Revan Fadila dengan NIM 201293117 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang Pancasila menjadi sistem etika. Happy watching! Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruknya. Nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk diri sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Aliran-aliran etika. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebajikan. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtue. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia, baik atau buruknya. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Yang ketiga, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan, serta atas dasar kesatuan akal yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak atau kepada Tuhan, dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri, dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Argensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan Lembaga Permasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Skeppel Corby. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak.
Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Nah, selanjutnya, alasan mengapa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Contohnya yaitu penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Yang kedua, korupsi akan semakin merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan yang tidak, pantas dan yang tidak, baik dan yang buruk. Archie Bam dalam Asiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archie Bam yaitu maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal, peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contohnya saja, yaitu pembakaran hutan di Riau sehingga menyebabkan kabut asap. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundlegs atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat di dalamnya. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa, yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada sekitar 187 Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam bermusyawarah memakai prinsip bule aye dek pambuluh, bule kato dek mufakai. Nah, di Indonesia sendiri masih banyak lagi kata-kata mutiara kearifan lokal yang bertebaran, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam.
Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Selanjutnya, esensi dan argensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang dimaksud dengan Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral yaitu setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial, akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka atau teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtu etik yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Argensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman paham dan dapat menerapkannya. Assalamualaikum.